Apa yang terjadi kalau misalkan kamu berbicara tetapi kamu gak mau mendengarkan? Hobinya ngomong mulu tapi gak mau dengerin orang lain ngomong. Pokoknya kalau kita lagi cerita sama orang ini, spotlight tuh balik lagi ke dia. Ya kalau gue tuh pengalamannya gini loh, kalau menurut gue tuh gini loh, kalau gue pernah juga loh kayak gitu kayak lo. Ya sebenarnya ya kalau ini terjadi bukan di lingkungan profesional, I personally don't care gitu kan. Tapi kalau ini di lingkungan profesional kayaknya kita harus tandain deh. Jadi di sini aku ketemu riset ya, sebuah penelitian yang dilakukan oleh para ahli saraf di Harvard University tahun 2012 menemukan orang yang suka mendominasi percakapan adalah tipe yang menyebalkan di mata orang lain. Orang seperti ini cenderung memiliki ego yang tinggi ya. Make sense sih, kita lagi cerita, kita mau didengerin, tapi cerita itu balik ke dia. Jadi kita yang dengerin dia. Nah, penelitian yang dimuat di Wall Street Journal ini menunjukkan bahwa suka membicarakan diri sendiri atau hal lain agar dirinya diperhatikan dan didengar itu nggak cuman bikin orang lain menjadi menghindar, tetapi juga menjadi tanda bahwa dia terjangkit narsisme. Jadi narsisme itu apa? Adalah kecintaan terhadap diri sendiri yang berlebihan. Well, narsis diperluin tapi in certain case ya. Kalau misalkan udah mendominasi pembicaraan, itu udah gak enak sih sebenarnya. Tapi kecintaan diri sendiri untuk menerima kekurangan kita, ya gak bisa dibilang narsis juga. Tapi ini kan konteksnya adalah kecintaan diri sendiri sampai akhirnya kita ngomongin diri kita berulang kali sampai kita gak denger omongan orang lain. Kalau kita punya teman yang kayak gini, better kita ingetin. Tapi kalau di lingkungan profesional, rekan kerja, partner bisnis, itu pasti akan muter otak gimana caranya kita ngingetin dia. Tapi mungkin ada beberapa hal yang bisa dilakuin. Di antaranya adalah talk directly, bicara secara direct atau langsung. Jadi utarakan 5W1H kamu tanpa meninggalkan pertanyaan. Jadi nggak ada pintu ibaratnya untuk dia menjawab atau menjabarkan dan membalikan lagi ceritanya ke dia. Mostly ini berupa statement, berupa bukan suruhan ya, tapi ya kalimat yang kalau bisa titik gitu. Kalau memang ini poinnya mau opini, tukar pikiran yang lain lagi. Tapi kalau emang nggak mau selalu berbalik ke dia, lebih baik utarakan secara direct. Nggak perintah tapi lebih ke statement aja. Dan perlu hati-hati juga biasanya kalau berdasarkan pengalaman aku ya, ketika aku menemukan orang yang narsistik ini, ada beberapa cerita yang dilebihkan. Jadi baiknya ketika kita mendengarkan mereka berbicara juga, respon kita, facial expression kita juga jangan dilebihkan. Kita mendengarkan secukupnya, merespon secukupnya, karena perlu difikirkan lagi nih apakah yang diomongin benar atau tidak. Jadi memang kemampuan berbicara dan mendengarkan ini perlu sense juga ya, perlu feeling. Jangan pernah ignore feeling kita ketika kita berbicara dan juga mendengarkan orang lain. Oke, good luck.